Bab 1-2 Penuh Kehidupan. Stone Village terletak di dalam pegunungan yang luas. Di sekelilingnya ada puncak tinggi dan jurang besar, dan kelompok gunung tak berujung menjulang tinggi. Sinar matahari melewati awan yang diwarnai, dan memancarkan cahaya keemasan saat orang-orang mandi dengan hangat di dalamnya. Puluhan anak berkumpul dalam satu kelompok, dan usia bervariasi dari 4 tahun hingga mereka yang berusia di atas 10 tahun. Mereka menghadapi sinar matahari di halaman kosong di depan desa, dan melatih tubuh mereka dengan suara haf dan ha. Wajah-wajah kecil yang muda dan lembut semuanya serius. Anak-anak yang lebih besar mengeluarkan kekuatan seperti harimau, sedangkan yang lebih muda masih berlatih dengan bentuk dan gaya yang bagus. Seorang pria parubaya dengan tubuh tegap seperti harimau atau macan tutul mengenakan pakaian yang terbuat dari binatang. Warna kulitnya seperti tembaga, dan rambut hitamnya tersebar di bahunya. Matanya yang cerah dan hidup mengamati setiap anak, dan dia dengan tegas memberikan instruksi. Ketika matahari terbit, semua makhluk hidup mulai bergerak, dan udara kehidupan adalah yang paling kuat pada saat itu. Meskipun kita tidak dapat mengambil sinar matahari sebagai makanan dan makan udara seperti dalam legenda, masih ada manfaat besar dengan melatih diri sendiri sambil menghadapi matahari karena dapat mengisi tubuh dengan energi. Rencana sehari tergantung pada pagi hari. Setiap hari, bangun pagi, dan bekerja keras. Perkuat otot, tendon, tulang, dan peredaran darah Anda. Anda harus melakukan itu untuk bertahan hidup di pegunungan yang luas ini. Pria parubaya yang berdiri di depan dan menginstruksikan kelompok anak-anak itu memiliki wajah yang tegas. Dia dengan serius memperingatkan, lalu berteriak, "Apakah kamu mengerti?" "Kami mengerti." Kelompok anak-anak memiliki banyak vitalitas saat mereka menjawab dengan keras. Ada banyak penampakan bentuk kehidupan prasejarah di dalam pegunungan. Kadang-kadang, sayap besar yang menutupi langit akan melintas dan membuat bayangan raksasa di tanah. Ada juga beberapa binatang buas yang berdiri di puncak gunung, melolong setelah menelan bulan. Tentu saja, berbagai jenis serangga beracun yang bergerak tidak dapat dilupakan, karena mereka juga sangat menakutkan. Memahami, si kecil, yang jelas-jelas terganggu dan setengah berdetak lebih lambat, berteriak kekanak-kanakan. Itu adalah anak yang sangat muda, kira-kira berusia 1 atau 2 tahun. Setelah belajar berjalan selama beberapa bulan, dia sudah mulai berlatih dengan orang lain. Jelas, dia pergi sendiri dan bercampur dengan anak-anak yang lebih tua, dan jelas tidak seharusnya muncul dalam kelompok itu. Huff huff hahaha. Pria kecil itu mengeluarkan suara dari mulutnya, dan tangan kecilnya yang lembut mencoba yang terbaik untuk melambai. Dia mencoba meniru gerakan anak-anak yang lebih tua, tetapi dia terlalu kecil dan muda. Gerakannya miring dan memutar, dan langkahnya tidak stabil saat dia terhuyung-huyung. Selain itu, ada noda susu berwarna putih di sudut mulutnya, membuatnya tampak sangat bodoh. Sekelompok anak yang lebih besar sedang menatapnya, dan mereka semua menggerakkan alis dan mata mereka, menyebabkan suasana latihan pagi yang awalnya ketat menjadi rileks. Pria kecil itu cukup cantik dengan kulitnya yang putih dan lembut serta matanya yang besar dan hitam berputar. Seluruh tubuhnya tampak seperti boneka porselen, membuatnya terlihat sangat imut. Gerakannya yang mudah dan lembut serta suara yi-yi-ya-ya yang keluar dari mulutnya membuatnya tampak menyenangkan dan naif. Di sebidang tanah lain, beberapa orang tua yang duduk bersila di atas batu besar sambil bernapas masuk dan keluar juga mengungkapkan senyuman. Bahkan laki-laki dewasa yang tegap dan setengah telanjang dengan otot-otot berkilau juga melihat ke atas sambil tersenyum. Mereka adalah orang-orang terkuat di desa, dan mereka juga kekuatan terpenting yang memburu dan menjaga desa. Mereka juga sedang berlatih. Seseorang memegang tongkat tulang besar dari kerangka binatang besar yang tidak diketahui, dan ada juga orang lain yang memegang pedang lebar berwarna hitam dari logam. Dia dengan kuat melambaikannya, dan suara yang tercipta dari angin seperti guntur. Lingkungan hidup mereka sangat buruk, dan karena ada berbagai banjir, binatang buas, serangga beracun, dan kesulitan dalam mengumpulkan makanan untuk bertahan hidup, banyak pejantan mati di hutan belantara bahkan sebelum mereka dewasa. Jika seseorang ingin hidup, mereka hanya bisa memperkuat diri dan bekerja keras di pagi hari. Tidak peduli apakah itu orang dewasa, atau orang tua, atau anak-anak, itu adalah kebiasaan yang terbentuk sejak mereka masih muda. Konsentrat. Pria parubaya yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menginstruksikan pelatihan anak-anak berteriak keras. Sekelompok anak-anak buru-buru kembali serius,
dan mereka terus berlatih di bawah sinar matahari pagi yang lembut dan menyilaukan. Iya, lelah. Pria kecil itu menghela napas, lalu dia duduk di tanah saat dia melihat pelatihan anak-anak yang lebih besar. Namun, setelah beberapa saat, perhatiannya beralih. Dia berdiri, dan sambil terhuyung-huyung, dia bergegas menuju burung pipit 5 warna yang melompat dan memantul di dekatnya. Pada akhirnya, itu tidak berjalan dengan baik. Dia jatuh di pantatnya beberapa kali, tetapi dia tidak menangis. Saat dia terengah-engah, dia naik kembali untuk mengejar lagi dengan hapes dan mendesah. Oke, berhenti. Setelah teriakan keras, setiap anak bersorak untuk sementara waktu. Mereka memijat tangan dan kaki mereka yang sakit, lalu sambil berteriak, mereka berpisah dan bergegas menuju rumah masing-masing untuk sarapan. Semua penduduk desa yang lebih tua tersenyum ketika mereka turun dari bebatuan besar. Adapun orang dewasa yang berbadan tegap seperti harimau, mereka juga tertawa dan beberapa dari mereka mengikuti anak-anak mereka sendiri kembali ke rumah sambil memegang tongkat tulang dan pedang lebar mereka. Desa batu tidak terlalu besar. Ada sekitar 300 orang jika Anda menambahkan laki-laki dan perempuan tua dan muda. Rumah-rumah itu terbuat dari batu-batu besar, dan sederhana dan alami. Di depan desa, ada pohon besar yang disambar petir, dan berdiameter sekitar belasan meter. Pada saat itu, cahaya dari satu-satunya cabang willow yang tersisa di pohon itu sudah disembunyikan oleh sinar matahari pagi, dan itu menjadi sangat biasa. Oh, Anda memiliki daging naga kotoran. Berikan aku beberapa. Petik 2. Beberapa anak hidup dan gelisah, dan saat mereka makan, mereka tidak memiliki banyak etika. Banyak dari mereka keluar dari rumah untuk berkumpul bersama sambil memeluk mangkuk tembikar mereka. Rumput dan pohon tumbuh subur di sekitar desa batu, dan meskipun ada banyak binatang buas, mereka memiliki penjaga yang melindungi mereka dari gunung besar. Jumlah makanan tidak terlalu banyak untuk penduduk desa. Mereka hanya memiliki beberapa roti gandum kasar, buah-buahan liar, dan daging langka di mangkuk anak-anak. Faktanya, makanan yang tidak mencukupi selalu menjadi masalah yang sangat serius bagi desa batu. Pegunungan sangat berbahaya, dan binatang buas yang tidak normal serta burung yang ganas terlalu kuat dan menakutkan. Setiap kali mereka pergi berburu, ada kemungkinan seseorang akan kehilangan nyawanya. Jika ada pilihan, penduduk desa tidak akan rela masuk gunung, karena masuk gunung menuntut darah dan pengorbanan. Bagi mereka, makanan selalu sangat berharga, dan pemborosan tidak diperbolehkan. Setiap anak diajari itu sejak mereka masih kecil. Kelaparan, makanan, memburu, kehidupan, darah. Mereka semua saling berhubungan. Halaman kepala lama, si satu Yunfeng, terletak di depan desa. Itu disatukan oleh batu-batu besar, lalu dikencangkan dengan kayu willow besar yang terbakar. Di dalam halaman dan di depan dapur, cairan berwarna putih di dalam tembikar mendidih. Aroma susu menerkam hidung seseorang, dan si kecil saat ini sedang merebus susu dari binatang buas. Selain itu, kadang-kadang, dia memasukkan beberapa ramuan medis dan perlahan mengaduknya dengan sendok kayu. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berteriak, "Si kecil, datang dan makan." Si kecil kehilangan orang tuanya ketika dia berusia setengah tahun, jadi dia tumbuh dengan meminum susu binatang. Pada saat itu, dia sudah berusia 1 tahun beberapa bulan. Jika dia anak normal, dia seharusnya sudah disapih, namun dia masih minum susu dengan cukup nikmat. Dia tidak mau berhenti minum susu, jadi dia diejek oleh beberapa anak yang lebih tua. Iya? Aku tidak bisa lari lagi, dia terus mengejar burung pipit 5 warna itu, dan dia sudah kehabisan nafas. Pada saat itu, dia jatuh dan duduk di lantai. Si kecil, minum susumu. Sekelompok anak yang lebih besar berteriak bersama. Kalian monyet kecil, bukankah kalian semua juga melewati usianya? Kepala suku tua itu tersenyum dan menegur mereka. Tapi kami masih belum minum susu pada usia 1,5 tahun. Hehe, si kecil membuat senyum konyol saat menghadapi ejekan anak-anak yang lebih besar. Matanya yang besar, cerah, dan hitam menyipit menjadi bulan sabit dan dia tampaknya tidak keberatan. Dia duduk di depan panci dan menyendok dengan sendok kayu, minum susu dengan cukup menyenangkan. Setelah sarapan, beberapa orang tua yang sangat tua di desa berkumpul di halaman kepala, si Yunfeng. Meskipun rambut mereka semua telah memutih, mereka masih sangat kuat. Ada yang salah baru-baru ini. Larut malam, makhluk raksasa lewat dan menciptakan gangguan besar.
Sesuatu pasti telah terjadi jauh di dalam pegunungan. Saya terbangun dari tidur saya beberapa kali tadi malam, dan kulit serta tulang saya terasa dingin. Tidak diragukan lagi, beberapa binatang buas atau serangga besar pasti telah lewat. Beberapa orang tua berbicara satu demi satu. Mereka mengerutkan kening atau dalam perenungan yang mendalam. Mereka membahas beberapa petunjuk bahaya baru-baru ini, dan mereka merasa bahwa sesuatu yang berbeda terjadi. Saya merasa bahwa di hutan belantara yang dalam, sesuatu yang mengesankan pasti telah muncul untuk menarik perhatian daerah sekitarnya atau sisa-sisa kuno. Jadi semuanya dengan cepat pergi, kata kepala si Yun Feng setelah berpikir. Harta karun gunung tidak akan muncul kan? Orang tua lainnya langsung melebarkan matanya. Rambut dan janggutnya berdiri, dan dia mengungkapkan keterkejutannya. Yang lain juga mengungkapkan ekspresi yang tidak biasa dan tatapan mereka membara. Namun, mereka dengan cepat memadamkan api di mata mereka. Hal-hal seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Tidak ada yang akan memasuki bagian terdalam dari pegunungan yang jauh. Selama bertahun-tahun, tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan hidup setelah memasuki tempat seperti itu. Segala macam hal yang kuat muncul di pegunungan, dan bahkan jika setiap orang di Stone Village masuk bersama, mereka tidak akan bisa mencapai apapun. Kepala, kita belum memasuki gunung dalam beberapa hari. Tepat pada saat itu, seorang pria dewasa yang kuat berjalan ke halaman. Dia adalah pemimpin tim pemburu, dan dia juga ketua yang akan melayani desa batu selanjutnya. Tidak terlalu damai baru-baru ini. Kepala si Yun Feng mengerutkan alisnya. Tapi sebenarnya tidak banyak makanan yang tersisa, kata Silin. Tubuhnya sangat tinggi dan besar, tingginya lebih dari 2 meter. Dia membawa pedang seberat 300 jin atau lebih, dan seluruh sosoknya tampak seperti beruang berbentuk manusia. Potongan otot berwarna tembaga ada di sekujur tubuhnya, dan mereka bergerak seperti ular piton. Anak-anak kecil perlu tumbuh dan mereka tidak boleh kelaparan. Kita harus memikirkan beberapa metode, kata seorang penatua. Meskipun tidak terlalu damai dan tenang di malam hari di sini, di sisi lain, tidak banyak kelainan di siang hari. Saya akan membawa beberapa orang keluar, dan seharusnya tidak ada banyak masalah jika kita berhati-hati, kata Silin. Pada akhirnya, lusinan pria di masa jayanya berkumpul di depan desa. Kepala suku, si Yun Feng, membawa mereka ke depan kayu yang tersambar petir dan dengan sungguh-sungguh berdoa ke arah pohon willow tua itu. Roh penjaga, tolong lindungi anggota klanku, biarkan mereka berburu mangsa gemuk untuk anak-anak, dan kembali dengan selamat. Dengan hati yang saleh, kami mempersembahkan kurban dan persembahan kepada Anda untuk generasi yang akan datang. 1. Si sama dengan batu. Bab 2. Teks tulang. Di bawah doa kepala suku dan beberapa sesepuh, semua laki-laki mengungkapkan ekspresi serius di wajah mereka saat mereka melakukan ibadah. Banyak wanita dan anak-anak juga dengan cepat bergegas, diam-diam berdoa agar kerabat yang akan pergi berburu kembali dengan selamat. Pegunungan itu terlalu berbahaya. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda di luar begitu seseorang meninggalkan perlindungan desa dan pohon willow, itu adalah salah satu yang dipenuhi dengan burung pemangsa yang menakutkan dan binatang buas yang besar. Dan begitu saja, kelompok individu terkuat di desa, membawa busur raksasa dan pedang di punggung mereka, berangkat dan memasuki lembah gunung, anak sungai dan danau besar. Sesaat setelah itu, ada bau besar yang menyesakkan. Menyaksikan kelompok pemburu itu pergi, kepala suku tua si Yun Feng memimpin kelompok anak-anak menuju petak rumput yang terletak di pintu masuk desa. Dia duduk bersila dan berkata, "Baiklah, kalian sekelompok kecil monyet perlu duduk dan belajar dengan giat." Sekelompok anak-anak segera menjadi tertekan dan mereka semua memiliki ekspresi putus asa. Mereka dengan enggan duduk, seolah-olah mereka adalah daun yang layu. Kakek kepala, bahasa burung dan tulisan kura-kura itu rumit seperti simbol hobgoblin. Terlalu sulit untuk dipelajari. Apa gunanya mempelajarinya? Tepat, itu tidak berguna seperti memanah yang diajarkan ayahku. Kelompok anak-anak semuanya memiliki ekspresi masam di wajah mereka, dan mereka semua merasa bertentangan. Kalian sekelompok bayi kecil benar-benar tidak tahu apa-apa. The Bone Text terdiri dari simbol tirani pada tulang yang diturunkan secara alami oleh Archaic Descendants yang menakutkan. Tertanam di dalam adalah kekuatan misterius di mana banyak orang tidak bisa belajar bahkan jika mereka mau. Bahkan jika Anda hanya sedikit berhasil dalam mempelajarinya, siapa yang tahu berapa kali lebih kuat Anda dibandingkan dengan orang tua Anda.
Kepala suku tua mengkritik mereka karena tidak memenuhi harapannya. Kakek kepala, tunjukkan kepada kami kekuatan teks tulang ini. Seorang anak yang sedikit lebih tua berbicara. Pria kecil, datang ke sini. Ketua berteriak dari jauh. Si kecil baru saja selesai mengejar burung pipit 5 warna, dan saat ini mengerahkan banyak energi untuk menarik ekor anjing kuning besar. Memutar kepalanya dalam kebingungan, dia melepaskan cengkeramannya dan berlari sambil menggoyangkan pantatnya. Membuka matanya yang besar dan cerah, dia berkata, iya, kepala kakek apa yang kamu butuhkan? Saya ingin Anda menggunakan hal-hal yang saya ajarkan dari teks tulang. Kata si Yunfeng. Oke, si kecil sangat patuh, dan mengulurkan kedua tangan kecilnya. Dia menutup mulutnya, dan seluruh tubuhnya terus-menerus menggunakan energi, menyebabkan wajah kecilnya menjadi merah. Dengan suara Weng, telapak tangannya memancarkan cahaya terang, dan karakter aneh muncul. Itu tampak seperti terbuat dari logam yang dicor, dan memiliki kilau logam. Segera setelah itu muncul di sisi lain juga. Si kecil berjalan beberapa langkah, dan mengangkat sebuah batu yang lebih tinggi darinya. Sangat kuat, seru sekelompok anak-anak. Ini adalah pria kecil yang sedikit lebih tua dari satu. Bagaimana dia bisa mengangkat batu sebesar itu? Si kecil, apakah kamu menggunakan semua kekuatan yang kamu dapatkan dari minum susu? Anak-anak yang lebih tua semua menggodanya. Iya, aku menggunakan semua kekuatanku. Pria kecil itu menjatuhkan batu dan duduk di lantai dan tersenyum tanpa sedikit pun khawatir. Dia sangat murni, dan dengan cepat, karakter memudar dari telapak tangannya. Kakek kepala, apakah ini kekuatan dari teks tulang misterius yang kamu pelajari selama lebih dari 10 tahun? Kelompok mata anak-anak semuanya bersinar, dan kurangnya minat mereka sebelumnya tidak ada lagi. Jangan terlalu bersemangat, ini hanya bisa dianggap dasar. Dibandingkan dengan teks tulang surgawi yang muncul dalam legenda, itu masih terlalu jauh. Pria tua itu mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Bisakah kepala kakek memberitahu kami tentang dunia luar? Sekelompok anak-anak memiliki ekspresi penuh harapan. Semua orang di desa tahu bahwa ketika kepala desa masih muda, dia pergi dengan sekitar selusin orang ke batas ibu pertiwi yang jauh dan menjelajahi dunia luar. Namun 10 tahun yang lalu, hanya 2 yang berhasil kembali saat berlumuran darah. Salah satu dari keduanya meninggal segera setelah itu, dan hanya si Yunfeng yang mampu bertahan. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhir ini mempelajari teks tulang, dan dari waktu ke waktu dia akan mengujinya pada individu-individu kuat di desa. Anak-anak ini semua tahu dengan jelas bahwa ketika orang tua mereka, yang seperti harimau dan naga, dipanggil, mereka semua akan membuat lolongan dan teriakan yang membuat hati bergetar di dalam halaman batu. Hal ini membuat anak-anak ini merasa khawatir, sekaligus kagum. Hanya dalam beberapa tahun terakhir, penelitian kepala lama secara bertahap mulai berkurang, tidak lagi menakutkan penduduk desa. Terlebih lagi, lelaki kecil yang meminum susu binatang buas itu dibesarkan olehnya, dan dia menjadi kandidat penelitian terbaiknya. Dunia luar, pria tua itu mulai bernostalgia. Setelah terpesona dengan penyesalan, dia berkata, dunia ini terlalu besar. Ini luas dan tak terbatas. Hanya dari satu wilayah ke wilayah berikutnya akan mencakup jutaan li satu. Tidak ada yang benar-benar tahu seberapa luas itu, karena seseorang yang berjalan kaki tidak akan sepenuhnya menutupi satu wilayah dalam hidup mereka, itu hanya tak terbatas dan sunyi. Penduduk daerah yang berbeda akan merasa sangat sulit untuk berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain karena terlalu berbahaya. Tanah itu memiliki terlalu banyak spesies binatang tirani yang berbeda, dan mereka semua tangguh dan misterius. Terlepas dari apakah itu suku beberapa ratus ribu atau kota yang megah dan besar, masih ada kemungkinan mereka akan dihancurkan dalam semalam oleh beberapa spesies kuno. Tentu saja, masih ada manusia yang sangat kuat dan sebanding dengan keturunan archaik. Mereka memiliki kekuatan suci yang tiada taraf, dan manusia-manusia ini adalah yang paling berbakat di antara umat manusia. Kelompok anak-anak semua merasakan penghormatan di dalam hati mereka, dan pada saat yang sama, mereka merasakan kerinduan karena mereka semua ingin tahu tentang dunia luar. Seseorang bertanya, di dalam negeri ini, apakah ada permata duniawi atau ramuan legendaris yang dapat memungkinkan seseorang untuk mengalami kelahiran kembali? Juga, jenius terkuat umat manusia, seberapa kuat mereka sebenarnya? Petik 2. Orang tua itu tertawa dan berkata, jika kamu ingin tahu, maka kamu harus terlebih dahulu menjadi kuat.
Jika kita bisa menguasai kekuatan misterius teks tulang, apakah kita bisa menjelajahi daerah di bawah langit? Beberapa anak mulai mengungkapkan kerinduan mereka. Si Yunfeng mengelus kepala seorang anak sebelum berkata, tidak menyebutkan daerah lain, siapapun yang dapat melakukan perjalanan melintasi setengah dari wilayah ini sudah bisa dianggap luar biasa. Semua anak tercengang. Yang bisa saya lakukan hanyalah membimbing Anda menuju jalan yang benar, namun, di mana Anda berakhir pada akhirnya akan bergantung pada Anda. Hal-hal yang telah saya ajarkan kepada Anda tidak boleh kalah dengan hal-hal yang diajarkan kepada anak-anak dengan usia yang sama di dunia luar. Ketika lelaki tua itu menyelesaikan apa yang dia katakan, matanya menunjukkan cahaya yang berbeda, dan dia menggosok tulang giok yang eksotis di dadanya. Rombongan anak-anak yang duduk melingkar mengelilingi ketua tua itu akhirnya berkonsentrasi dan mulai fokus pada ceramah. Baru pada siang hari mereka akhirnya bubar. Ini terlalu sulit. Chief sebenarnya mengatakan bahwa dibutuhkan beberapa tahun untuk Bontex untuk sedikit memasuki tubuh seseorang. Selain itu, kebanyakan orang tidak akan pernah berhasil. Tapi pria kecil seukuran kacang itu benar-benar melakukannya. Pria kecil itu dengan polos mengedipkan matanya, dan kemudian sekali lagi mulai menarik ekor anjing kuning besar itu, dan anjing kuning besar itu mulai menggonggong dengan polos. Matahari mulai terbenam di barat, dan di bawah sisa-sisa matahari terbenam, seluruh desa batu terinfeksi dengan lapisan emas samar kecemerlangan. Di kejauhan, berbagai kera dan singa berteriak, dan sejumlah besar rumah batu pada saat ini seperti kuil kuno yang suci, suci dan damai. Kira-kira selusin orang berkumpul di cakrawala, dan bayangan mereka terbentang oleh matahari terbenam. Garis tubuh mereka tampak keemasan dalam cahaya matahari terbenam, membuat mereka tampak sangat tinggi dan kuat. Mereka masing-masing menyeret kepala seekor binatang buas yang sangat besar dan ganas saat mereka kembali dari perjalanan mereka yang berlimpah. Mereka kembali. Para wanita dan anak-anak desa yang berdiri di pintu masuk desa menunggu lama bersorak, dan kegelisahan serta ketakutan di dalam hati mereka lenyap seketika. Mereka berteriak dengan suara keras. Ayah dan yang lainnya kembali dengan selamat. Surga, untuk kembali dengan begitu banyak mangsa. Kali ini kami menuai panen yang langka dan hebat. Perburuan kali ini sangat sukses, dan selusin pria dewasa semuanya kembali dengan hasil panen yang bagus. Di dalam mangsanya ada tubuh besar gajah bertanduk naga, yang merupakan binatang buas dengan daging berlebih yang mirip dengan sapi. Selanjutnya, ember diisi dengan ular terbang yang tebal dan tipis. Orang-orang tua di desa semuanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Makhluk-makhluk ini biasanya sangat sulit untuk dihadapi, dan beberapa dari mereka bahkan disebut binatang buas. Bagi begitu banyak dari mereka yang diburu hari ini dan berlumuran darah, itu terlalu tak terduga. Ambil contoh gajah bertanduk naga itu. Tubuh gajah itu seperti logam, dan bahkan tombak besi pun sulit untuk menembusnya. Sepasang tanduk naga tajam seperti pisau, dengan mudah membelah batu-batu besar. Untuk binatang kui berkaki satu itu, jika dia berhasil mendekat, dia bisa mengejutkan orang sampai mati. Adapun Flying Python yang lahir dengan sayap besar, mereka dikenal sebagai pembunuh gunung. Mereka akan meninggalkan puncak gunung dan tiba-tiba menyelam untuk membunuh, menyebabkan mereka menjadi sangat menakutkan. Di dalam mangsanya ada beberapa makhluk yang bahkan lebih tangguh, seperti badak api berkepala dua yang bertubuh merah, yang merupakan makhluk mitos berdarah murni, ini semua adalah binatang buas yang asli. Jika mereka kebetulan bertemu salah satu dari mereka, mereka biasanya akan mengambil jalan memutar yang panjang untuk menghindari mereka, namun mereka dapat memburu mereka hari ini, benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Kali ini kami benar-benar sangat beruntung bisa kembali dari perjalanan yang begitu berharga tanpa satu pun korban, tawa si Linghu, pemimpin kelompok pemburu, saat dia menjelaskan kepada kepala desa dan penduduk desa. Selama beberapa malam terakhir ini, ada banyak binatang buas yang sangat besar melewati pegunungan, menggerakkan bumi dan mengguncang pegunungan. Mereka menginjak-injak segalanya sampai mati, dan melukai banyak binatang gunung. Selama beberapa hari terakhir ini, banyak binatang buas yang terluka, dan binatang buas yang terluka parah itu dikejar dan diburu oleh mereka, menjadi mangsa yang mudah. Ini semua adalah makhluk tirani yang biasanya akan dihindari oleh orang-orang desa. Jejak kaki besar di pegunungan mirip dengan jejak kaki manusia, tapi mereka terlalu besar, dengan panjang masing-masing hampir 100 meter. Sebesar itu, seru warga desa. Ini benar-benar berita yang mengejutkan.
Bahkan sesepuh yang mendengar ini tidak bisa tidak menarik napas dari udara dingin. Mereka semakin menyadari bahwa sesuatu terjadi di dalam jurang pegunungan yang akhirnya menarik keturunan archaik di sekitar daerah terpencil yang luas. Bagaimanapun, itu adalah panen berlimpah satu kali, dan semua orang penuh kebahagiaan. Desa batu dipenuhi dengan suara tawa anak-anak dan suasananya pun ceria. Kepala si Yunfeng membawa sekelompok orang ke pohon willow dan membawa selusin binatang besar mati ke platform batu yang jelas merupakan altar besar. 1. Li adalah 1 mil Cina yang setara dengan kira-kira 500 meter.